akan membahas materi integral, yaitu integral parsial dan integral trigonometri. Nah, materi ini sering digunakan dalam penyelesaian berbagai bentuk soal integral yang tidak bisa diselesaikan dengan cara yang biasa. Nah, di video ini saya akan menunjukkan contoh penyelesaian soal beserta langkah-langkahnya agar lebih mudah dipahami. Jadi, simak videonya sampai akhir. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, kita bahas dulu mengenai integral parsial. Nah, integral parsial merupakan metode pengintegralan yang digunakan ketika terdapat perkalian dua fungsi dalam satu integral. Metode ini berasal dari turunan aturan perkalian dalam diferensial. Nah, rumus umum atau bentuk umum yang digunakan dalam integral parsial adalah integral U dv sama dengan U v dikurang integral v du. Nah, ini merupakan bentuk umum yang biasa digunakan. Kemudian, dalam metode ini, kita menentukan bagian U dan dv, kemudian mencari turunan U dan integral dari dv. Nah, pemilihan U biasanya dipilih dari fungsi yang lebih mudah diturunkan. Nah, dari contoh soal yang pertama, U-nya adalah 2x, dv-nya adalah 3x ditambah 4 pangkat 5, merupakan dv. Nah, kemudian kita cari dulu U-nya. U-nya merupakan 2x, kemudian turunan dari U adalah du, turunan dari 2x adalah 2dx, kemudian dv adalah 3x tambah 4 pangkat 5. Kemudian v-nya kita ambil dari dv, tapi kita integralkan. Nah, kemudian integral 3x tambah 4 pangkat 5 dx. Kemudian integral 3 adalah 1/3 dikali integral 5 1/6 buka kurung 3x tambah 4 pangkat 5 tambah c. Kemudian kita kalikan 3 dikali 6 18, 1/18 buka kurung 3x tambah 4 pangkat 6 plus c. Ini adalah hasil akhirnya. Nah, cara mencari v-nya, kita ingat lagi rumus integral ax tambah b pangkat n dx. Nah, mencari integralnya 1/a, ambil dari depan, kemudian dikali 1/n tambah 1 sama dengan buka kurung ax tambah b pangkat n tambah 1. Ini digunakan untuk mencari integral dari v. Nah, kemudian kita masuk ke pengerjaannya menggunakan rumus integral U dv sama dengan UV dikurang integral V du, di mana U-nya adalah 2x dikali V-nya adalah ini 1/18 buka kurung 3x tambah 4 tutup kurung 6 dikurang integral V sama dengan ini 1/18 buka kurung 3x tambah 4 tutup kurung pangkat 6
dikali dengan DU. DU-nya adalah sini turunan dari 2x adalah 2dx. Jadi DU-nya adalah dikali 2x. Nah, kemudian kita lanjut pengerjaannya. Jika ada yang bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan lebih dulu. Nah, di sini kita bisa menyederhanakan 18 bagi 2 itu 9. Maka di sini 1/9 x 3x tambah 4 pangkat 6 dikurang integral. Nah, di sini juga bisa kita sederhanakan. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Maka di sini 1/9 buka kurung 3x tambah 4 pangkat 6 dx. Nah, setelah itu 1/9 x 3x tambah 4 dikurang integral. Maka di sini 1/9 dikali integral 1/3 dikali integral dari 6 1/7 dikali 3x tambah 4 pangkat 7 plus c. Setelah itu 1/9 dikali 1/9x dikali 3x tambah 4 pangkat 6 dikurang 1 per, kita kalikan dulu, 9 dikali 3 adalah 27, 27 dikali 7 berarti 189 dikali 3x ditambah 4 pangkat 7 plus c. Nah, ini merupakan hasil akhir dari integral parsial nomor 1. Oke, baik, sekarang kita masuk ke cara kedua, dimana ini adalah menggunakan bagan. Baik, soalnya adalah integral 2x dikali 3x ditambah 4 dipangkat 5 dx. Nah, kita carinya menggunakan bagan. Di sini kita buat 2x, di sini 3x ditambah 4 pangkat 5. Kemudian turunan dari 2x adalah 2, turunan dari 2 adalah 0. Nah, setiap turunan ini kita harus membuatnya sampai ke 0. Lalu kita integralkan 1/3 dikali 1/6 buka kurung 3x ditambah 4 pangkat 6. Kemudian kita integralkan lagi 1/3 dikali 1/6 integral 1/3 1/7 dikali 3x ditambah 4 dipangkat 7. Nah, ini
bisa langsung kita kalikan di sini atau nanti bisa dikalikan saat pengerjaan. Oke, kita masuk ke caranya. Oh ya, di sini kita kalikan 2x dikali ini, 2 dikali ini. Nah, di sini positif, di sini negatif. Jadi, caranya tuh 2x dikali 1/3 dikali 1/6, 3x tambah 4 pangkat 6. Kita kurang. Dua dikali 1/3 dikali 1/6 dikali 1/3 dikali 1/7, 3x tambah 4 pangkat 7. Nah, kemudian jika bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan, di mana 6 dibagi 2 dapat 3. Jadi, langsung saja kita kalikan. 3 dikali 3, 1/9x, 3x ditambah 4 kan 6 dikurang. Nah, jika masih bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan juga. Jadi 3 dikali 3 9, 9 dikali 3 27. Jadi 1/27, tapi kita kalikan lagi, 27 dikali 7. 27 dikali 7 sama dengan 189. Jadi di sini 1/189 dikali 3x tambah 4 kat 7 plus c. Maka ini merupakan nilai akhir dari cara bagan. Nah, kemudian kita samakan dengan pengerjaan cara pertama tadi. Jika hasilnya sama, maka cara yang kita lakukan adalah benar. Oke, baik. Kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Nah, contoh soal yang nomor 2, di sini saya akan mengerjakannya dengan cara bagan. Kenapa dengan cara bagan? Karena di sini ada 3 pangkat 3. 3x pangkat 3. Nah, ini nanti dia per pangkatnya itu jadi pangkat 2, pangkat 1, hingga pangkat 0. Jadi, pengerjaannya akan panjang. Jadi, saya mengerjakannya dengan cara bagan agar lebih mudah. Baik, kita langsung saja. Di sini 3x pangkat 3, x kurang 4 kan 6. Kemudian kita buat turunannya sampai 0. Di sini 3 dikali 3 9 x pangkat 2, 9 pangkat 2, 9 kali 2 18x. Kemudian turunan 18 8 adalah 0. Baik, kita masuk ke integral 1/7 dikali x kurang 4 pangkat 7, 1/7 dikali 1/8 x kurang 4 pangkat 8, 1/7 dikali 1/8 dikali 1/9 dikali x kurang 4 kat 9. 1/7 dikali 1/8 dikali 1/9 kali 1/10 x kurang 4 pangkat 10. Nah, kemudian kita kalikan 3 dikali 9 dikali 18x dikali 8 dikali. Nah, di sini positif, sini min, positif, min. Oke, cara pengerjaannya 3x pangkat 3 dikali 1/7
kali X kurang 4, 7. Kemudian dikurang 9X pangkat 2 dikurang dikali dengan 1/7 dikali 1/8 dikali X kurang 4 pangkat 8, kemudian ditambah 18X dikali 1/7 kali 1/8 kali 1/9 kurung X kurang 4 pangkat 9, kemudian dikurang 18 dikali 1/7 kali 1/8 kali 1/9 kali 1/10 dikali X kurang 4 pangkat 10. Nah, kemudian kita lihat di sini dia bisa disederhanakan atau tidak. Jika tidak bisa disederhanakan, maka langsung saja kita kalikan. Jadi 3/7 X pangkat 3 dikali X kurang 4 pangkat 7 dikurang. Nah, jika ini juga tidak bisa, maka langsung saja kita kalikan 7 dikali 8, 56, jadi 9/56 X kuadrat dikali X kurang 4 pangkat 8. Kemudian kita tambah. Nah, di sini bisa kita sederhanakan 18, 9, hasilnya 2. Kemudian apakah ada lagi? 2, 8, hasilnya 4. Nah, dari sini maka kita kerjakan 7 dikali 4 sama dengan 1/28 dikali X kurang 4 pangkat 9 sama dengan, kemudian dikurang di sini kita sederhanakan 18 dengan 9 hasilnya 2, 2 dengan 8 hasilnya 4. Kemudian kita kalikan 7 dikali 4, 28 dikali 10, 1/280 dikali X kurang 4 pangkat 10 plus C. Maka ini merupakan hasil dari pengerjaan nomor 2 menggunakan cara Bagan. Baik, selanjutnya adalah integral trigonometri. Nah, integral trigonometri digunakan untuk menyelesaikan integral yang memuat fungsi-fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, tangen, dan lainnya. Dalam penyelesaiannya, biasanya digunakan identitas trigonometri atau metode substitusi agar bentuk integral menjadi lebih sederhana dan mudah dihitung. Baik, kita langsung masuk saja ke contoh soal yang pertama, yaitu integral cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Nah, untuk pengerjaan ini, maka kita ingat materi identitas trigonometri, di mana bentuk lain dari cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X adalah integral cos 2X dx. Nah, setelah menemukan bentuk lainnya, maka kita cari integralnya dan kita turunkan bagian dari 2X-nya. Kemudian kita pekerjaan integral. Integral dari cos 2x dx adalah
1/2. Integral dari cos adalah sin. Kemudian kita turunkan 2x plus c. Nah, ini merupakan hasil akhir dari integral cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x dx dengan hasil akhir 1/2 sin 2x plus c. Baik, kita langsung saja masuk ke contoh soal yang kedua, di mana integral cos 4x cos x dx. Nah, untuk pengerjaan ini kita ingat materi perkalian sudut trigonometri, di mana bentuk perkalian cos A dikali cos B, di mana nantinya cos A kali cos B nanti hasilnya itu seperti integral 1/2 cos. Nah, dimana 4 ditambah dengan 1, maka hasilnya 5x ditambah cos. 4 dikurang dengan 1, hasilnya 3x dx. Nah, setelah ini maka kita integralkan, di mana integral 1/2 buka kurung 1/5. Integral dari cos adalah sin 5x plus 1/3. Integralnya sin 3x plus c. Kemudian kita kalikan satu per satu, di mana kali ini kemudian kita kalikan dengan ini. Jadi hasilnya 2 dikali 5 1/10 sin 5x tambah 2 dikali 3 1/6 sin 3x ditambah c. Maka ini merupakan hasil akhir dari trigonometri integral cos 4x cos x dx adalah 1/10 sin 5x ditambah 1/6 sin 3x plus c. Baiklah, demikian pembahasan mengenai integral parsial dan integral trigonometri beserta contoh penyelesaiannya. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa setiap bentuk integral memiliki metode penyelesaian yang berbeda sesuai dengan karakteristik soalnya. Semoga penjelasan pada video ini dapat membantu teman-teman memahami materi integral dengan lebih baik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.